Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan bab wasiyah dari bab-bab muamalat dari kitab Syarh Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Umdatul Fiqhnya oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin yang sudah masuk kita sekarang pada bab wasiat yang berlebih dari harta. Apa perlakuan? Fadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال وصار 4 أثلاث وقسمت التركة بينهما على 4 إن عجزت هاتان الوصيتان لهما من قبل الورثة من قبل الورثة لأن ما زاد على الثلث من الوصايا لا يصح إلا إن أجازه الورثة كما سبق وقسمت الثلث على 4 إن رد عليهما أي إذا رد الورثة هاتين الوصيتين فلم يجيزوهما يقسم ثلث مال الميت على 4 فيكون لمن أوصي له بجميع المال 3/4 الثلث ولمن أوصي له بثلث المال 1/4 الثلث لأنه لا يحق لشخص أن يوصى إلا بثلث ماله أو أقل لمن سبق ذكره قريبا. Dan apabila harta, jika wasiat melebihi harta yang ditinggalkan, misalnya seseorang mewasiatkan sepertiga harta kepada seseorang, lalu diwasiatkan pula seluruhnya kepada seorang lainnya, maka sepertiga itu digabungkan dengan harta sehingga menjadi 4/3. Kemudian harta dibagi menjadi 4 dan dibagikan kepada kedua penerima wasiat apabila jika diizinkan oleh ahli waris. Hatanil wasiyatani, 2 wasiat tersebut untuknya. Min kibali warasah, dari izin dari ahli waris. Lianna ma zada ala thuluthi minal wasala yasih. Karena apa yang melebihi dari sepertiga dari wasiat ini tidak diperbolehkan kecuali ahli warisnya mengizinkan. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Ya. Nah. Okay. Pembahasan sekarang bila wasiat lebih banyak dari harta. Seperti apa kasusnya? Kasusnya dia berwasiat ketika dia hidup, kalau saya wafat, sepertiga harta saya untuk lembaga dakwah A. Kemudian tidak lama lagi setelah itu dia berwasiat juga, bila saya wafat, seluruh harta saya berikan ke pendidikan ilmu syar'i yang ada di pesantren X, yayasan X. Ya, ini kan lebih dari harta. Ini sekarang seluruh harta, ini sepertiga. Gimana caranya? Yang sepertiga tadi dimasukkan ke seluruh hartanya. Ya, sehingga muncul angka 4/3. Itu kan lebih besar. Harta kan 3/3 harusnya. Jadi 4/3, kalau ahli waris setuju umpamanya dengan berbagai pertimbangan, ya, kalau mereka setuju, maka yang penerima wasiat sepertiga dapat 1/4. Penerima wasiat seluruh harta dapat 3/4, seperti itu. Tapi kalau dia tidak setuju, seperti apa? Fadhal. Qasamta thuluth ala 4 in rudja alaihima. Maka
qasamta sulus ala arba'at, kau bagi 4/3 apabila dikembalikan keduanya. Sepertiganya dibagi 4. Nah, ay ruddal warasa hataini alwasiyataini falam yujizuma yaqsimu sulus mal mayit ala arba'ah. Apabila tidak diperbolehkan, maka dibagi sepertiga harta menjadi 4. Fayakunu liman usiya lahu bijamil mal, maka harta yang diwasiatkan kepada seseorang seluruh hartanya sepertiga arba'at salas. 3/4 dari sepertiga. Nah, 3/4 dari sepertiga, dan kepada yang diwasiatkan dengan sepertiga hartanya 4/3. 1/4 dari sepertiga. Nah, 1/4 dari sepertiga, karena tidak diperbolehkan bagi seseorang mewasiatkan lebih dari sepertiga, ya, atau illa bithulthi malihi, kecuali hanya sepertiga dari hartanya atau lebih kecil dari itu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Ya. Kalau ahli waris tidak menyetujuinya, ya, kondisi keuangan mereka, ekonomi mereka juga tidak baik-baik, hak mereka untuk tidak menerima. Maka seperti apa tadi dia sudah mengucapkan 2 kali wasiat, yang satu seluruh harta, yang satu sepertiga, berarti 4/3. Ya, yang akan dibagi 4/3 adalah sepertiga as-sulus wa sulusu katsir. Ya, seperti itu. Bila yang wafat meninggalkan harta 1,2 miliar umpamanya, dan dia berwasiat tadi 2 kali, pertama sepertiga, kedua seluruh hartanya, dan para ahli waris tidak menyetujui, maka otomatis yang diambilkan untuk wasiat hanya sepertiga saja. Sepertiga dari 1,3 miliar, 1,2 miliar, 400 juta rupiah. 400 juta rupiah ini dibagi 4. Penerima wasiat sepertiga dapat dia 100 juta. 1/4 dari sepertiga, 1,2 miliar. Yang penerima wasiat seluruh harta, dia dapat 3/4 dari sisa sepertiga tadi, yaitu 3/4 dari sepertiga, nominalnya 300 juta. Seperti itu. Walau wassa bi mu'ayyanin ka'abdin aw sayyaratin li rajulin ثم وصى به لآخر فهو بينهما لأن الوصية للأول ثابتة يقينا ويحتمل أنه أراد أن الثاني يشارك الأول فيه ولا يبطل ما ثبت يقينا مع وجود هذا الاحتمال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوصية للآخر منهما لأن الوصية الثانية تنافي الأولى فإذا أتى بها كان رجوعا عن الأولى وهذا هو أقرب. Apabila seseorang, jika bagian tertentu diwasiatkan kepada seseorang, seperti budak atau kendaraan kepada seseorang, summa wassa bihi li akhar, kemudian diwasiatkan kepada orang lain, fahuwa bainahuma, maka wasiat tersebut dibagi 2. Karena wasiat yang pertama sabit, tetap secara yakin, dan ada kemungkinan bahwa seseorang itu hendak memberikan kepada yang kedua yang berserikat dengan yang pertama di dalam wasiatnya. Fala yubtilu ma thabata yaqinan, maka tidak boleh dibatalkan sesuatu yang ditetapkan secara yakin dengan adanya kemungkinan-kemungkinan. Dan sebagian para ulama berpandangan bahwa wasiat yang terakhir keduanya menjadi milik keduanya, li'anna al-wasiyata tsaniyata nafil ula, karena wasiat yang kedua menafikan yang pertama. Maka apabila ata biha kana rujuan anil ula, didatangkan wasiat yang kedua sebagai rujuan anil ula, pembatalan dari yang pertama, dan ini yang lebih tepat. Ya. Kalau dia berwasiat pada tertentu dengan 2 kali. Pertama dia mengatakan, bila saya wafat, rumah kontrakan yang satu ini
ini akan jadi rumah tahfiz Quran. Saya wasiatkan milik rumah tahfiz Quran. Terserah kalian anak-anak siapa yang kalian tunjuk nanti sebagai pengelolanya. Ya. Kemudian dia berwasiat lagi. 2 hari setelah itu dia berwasiat lagi. Bila saya wafat, rumah kontrakan yang ini, yang tadi juga, ini diberikan ke lembaga dakwah Sunnah X seluruhnya. Ya, beda yang pertama sepertiga dengan seluruh. Kalau ini ditunjuk. Bagaimana penyelesaiannya ini? Yang dikatakan oleh Syekh Ibn Qudamah Al-Muwaffaq Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dibagi 2 rumah tadi milik 2 yayasan. Ya. Sebagian milik Yayasan Tahfiz, Lembaga Tahfiz Quran, sebagian milik Yayasan Dakwah X. Apa alasannya? Apa illatnya? Ya. Wasiat yang pertama yaitu rumah tahfiz itu yakin. Adapun wasiat yang kedua, ada kemungkinan dia ingin berbagi antara 2 lembaga kebajikan ini. Satu lembaga dakwah, satu rumah Quran. Ya. Maka tidak boleh yang kedua membatalkan yang satu, karena yang satu yakin, yang kedua ihtimal. Ada kemungkinan. Ya. Pendapat yang kedua dalam hal ini dalam mazhab Hambali, bahwasanya ini rumah kontrakan tadi milik lembaga dakwah. Kenapa? Karena bila dia berwasiat kedua, berarti wasiat yang pertama ke rumah tahfiz itu gugur. Karena dia rujuk berarti. Kalau dirujuk gugur. Karena wasiat, bila orang yang berwasiat itu hidup dan dia rujuk dari wasiatnya, ya wasiatnya batal. Sebelum meninggal dia rujuk. Maka wasiatnya batal. Dengan demikian, ya ini milik yang kedua. Dan Syekh bin Jibril lebih menguatkan yang ini. Kemungkinan yang ketiga, tidak ada yang berpendapat. Ya, dia kan tadi satu rumah untuk 2 lembaga. Bisa jadi dibagi 2. Bisa jadi untuk yang kedua. Harusnya bisa jadi untuk yang pertama juga. Tapi sepertinya tidak ada yang berpendapat. Dan para ulama usul fikih mengatakan bahwa bila terjadi khilaf dan ada kemungkinan seperti kasus tadi, ada kemungkinan yang ketiga, namun tidak ada para ulama yang berpendapat, ya, maka ini dinamakan ihdatsu qaulin tsalis. Ya, yaitu membuat pendapat baru yang tidak diucapkan oleh para ulama dahulu. Ini pendapat yang kuat. Para usul fikih mengatakan ini tidak boleh. Karena bila ada 3 kemungkinan dan ada berpendapat para ulama yang mengatakan hanya 2 orang, mereka berarti ijma'. Hanya itu. Pendapat yang ketiga berarti mukhalifun ijma'. Berbeda dengan ijma', maka tidak boleh dianut atau dianggap sebagai pendapat. Wallahu a'lam. Lanjut. وإن أوصى إلى رجل بأن قال مثلا فلان وصي في تربية أولادي وتزويج بناتي ثم أوصى إلى آخر بنفس الوصية السابقة
فهما وصيان ويشتركان في تنفيذ ما أوصي به إليهما والأقرب أن وصيته الأولى تبطل ويكون الوصي هو الثاني وحده وقد سبق في المسألة الماضية ذكر الأدلة على هذين القولين. Apabila diwasiatkan kepada seseorang dengan umpamanya mengucapkan fulan yang mewasiatiku dari dalam yang aku wasiatkan di dalam mentarbiah anak-anakku dan menikahkan anak-anak perempuanku. Kemudian diwasiatkan juga kepada yang lain dengan wasiat yang sama. Maka keduanya adalah penerima wasiat dan berserikat di dalam penunaian pelaksanaan dari apa yang diwasiatkan kepada keduanya. Dan yang lebih dekat dengan kebenaran bahwa wasiat yang pertama batal. Kepada yang pertama batal, maka penerima wasiat adalah orang yang kedua. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya dari penjelasan dalil dua pendapat ini. Nah. Ya, kalau tadi wasiat harta, sekarang berwasiat kepada orang untuk mendidik anaknya. Dia mengatakan dalam kondisi sehat pada abangnya atau adiknya atau sepupunya atau siapa yang menurut dia dipercayanya untuk sebagai pengganti kalau dia ajal menjemput. Dia mengatakan, kalau saya wafat, yang menjadi wasi saya, yang menjadi penerima wasiat untuk mendidik anak-anak laki saya dan menikahkan anak perempuan saya adalah adik saya yang nomor laki-laki yang nomor sekian. Enggak dikatakan nomor 5. Kemudian berapa lama lagi dia pernah juga berwasiat. Bila saya wafat, ya abang yang di atas saya, langsung yang di atas saya, dia yang menjadi pendidik anak-anak laki-laki saya dan dia yang berhak menikahkan anak putri-putri saya nantinya. Ini bagaimana? Ya, kata Syekh Ibn Qudamah, sama dengan kasus di atas. Kasus di atas wasiat harta, ini wasiat pendidikan. Seperti wasiat harta yang dipilih oleh Syekh Ibn Qudamah Al-Muwaffaq adalah mereka saling mendidik dan saling menikahkan. Iyalah, ini kerja kerja sosial, amal khairi. Gak ada dapat upah, gak ada dapat uang. Apa yang rebutan, mending bagi dua. Ya, kalau penerima wasiat pertama lalai, penwasiat kedua ngingatin anak-anaknya. Wasiat pertama mungkin menghalangi untuk putri dari pemberi wasiat yang meninggal untuk menikahi dengan alasan umpamanya belum kerja tapi orangnya soleh. Ya, penerima wasiat kedua yang menikahkan. Demi kebaikan tadi, apa salahnya daripada batal yang kedua, batal yang pertama, yang kedua yang menguasai jadi wasi. Ya, namun secara literasinya bahwa yang dikuatkan oleh muallif adalah yang pertama sebagai penerima wasiat. Yang dikuatkan oleh Syarih Syekh Ibn Jibrin yang kedua. Dengan alasan tadi. Dianggap dia sudah rujuk dari wasiat pertamanya. وإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت wasiyatul awwali. Dan apabila pemberi wasiat berkata, wasiat yang kuberikan kepada orang yang pertama, ya kuberikan kepada orang yang kedua, maka dengan ini batal wasiat yang pertama, karena pemberi wasiat secara sarih, secara jelas dan gamblang menarik kembali wasiatnya yang pertama. Dan waruju' fil wasiyati jaiz. Menarik kembali atau membatalkan wasiat ini diperbolehkan dengan
إجماع أهل العلم لأن الوصية عطية لا تنفذ إلا بوفاة الموصي. Karena wasiat adalah merupakan autiyah, pemberian yang tidak tertunaikan kecuali setelah wafatnya pemberi wasiat. Fajaza lahu ruju' fiha qabla nufudhiha. Maka diperbolehkan baginya untuk menarik kembali apa yang diwasiatkan sebelum wasiat itu tertunaikan. Kama law raja'a fil hibbah qabla an yaqbidha al-mawhubu lah. Sebagaimana seseorang menarik kembali hibah yang diberikan sebelum diserah terimakan apa yang dihibahkannya. Nah. Ya. Bila wasiat dua kalinya ya dengan ada indikasi dia membatalkan yang pertama dengan ucapannya, saya ingat kalau tadi dia tidak mengatakan seperti itu. Rumah kontrakannya, rumah yang itu yang dulu pernah saya wasiatkan untuk rumah tahfidz, sekarang itu saya wasiatkan untuk lembaga dakwah X. Ya. Mungkin dia berpikir, alhamdulillah rumah tahfidz masjid sudah ada di dekat situ, dulu belum ada, sekarang sudah ada, dan kegiatan masjidnya diantaranya ada tahfidz anak-anak juga, maka lebih baik untuk yang lain. Maka dia wasiatkan untuk lembaga dakwah, televisi, radio, untuk mereka. Dengan mengatakan demikian, wasiat saya rumah itu untuk rumah tahfidz, itu adalah untuk sekarang itu adalah untuk lembaga dakwah media Islam. Maka ini ucapan menunjuk kata Syekh Ibn Qudamah membatal wasiat yang pertama. Berarti menjadi milik siapa? Milik lembaga dakwah media. Kenapa? Karena itu dia menyatakan rujuk. Walau tidak dia katakan roja'tu, aku rujuk. Tidak, tapi ucapan itu mengindikasikan rujuk. Dan rujuk dalam wasiat, selagi orangnya masih hidup, ijma' para ulama itu boleh. Anda pernah berwasiat, ya, seperti tadi. Tapi kemudian rumah yang ini untuk lembaga dakwah di media online. Kemudian subhanallah hari demi hari anak-anak Anda usahanya turun. Ada yang di PHK, ada yang bangkrut. Anda rujuk. Anda mengatakan, saya tidak jadi berwasiat atau saya rujuk dari wasiat saya. Boleh. Ya. Lah. Itu orang menganggap wasiat sakral kan ya. Ternyata boleh. Itu bagaimana? Iya. Ijma' ahli ilmu boleh. Jangan Anda khawatir, sepakat para ulama boleh. Dalilnya apa? Qiyas kepada hibah. Ya. Hibah berdasarkan ini ijma' para ulama bahwa hibah boleh rujuk. Sebagaimana hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an yang dia pernah menghibahkan satu bidang kebun kurmanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Sebelum dia wafat, dia rujuk dari hibah tersebut. Maaf, sebelum dia wafat dia rujuk, dan Aisyah pun belum menerima hibah itu. Karena dia sibuk mengajarkan ilmu Rasulullah kepada kaum muslimin. Sehingga Abu Bakar membatalkan hibahnya. Karena belum serah terima, bila hibah batal dengan rujuk dan belum serah terima, maka wasiat juga sama dengan itu. Wasiat itu menjadi mengikat bila orang yang berwasiatnya wafat. Sebelum dia wafat, dia batalkan, dia rujuk, tidak ada masalah. Boleh. Alhamdulillah.
Wasil Akhfi, Yakfina. Baik. Jazakallah khusus barakallahu fiik pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa poin dari pembahasan berkaitan dengan nilai wasiat yang melebihi dari sepertiga dan wasiat yang diberikan kepada beberapa orang, bagaimana penjelasannya sebagaimana kita simak. Dan untuk memperdalam pembahasan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan kami buka sesi soal jawab. Baik, kita angkat via telepon terlebih dahulu. Nah, halo, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Maaf pakai hamba Allah. Silakan, dari mana Jakarta. Pak? Jakarta, silakan. Ya, gini Pak Ustadz, bibi saya kan sudah meninggal tahun 2008. Sebelum 2008 beliau tahun 83, 84, 85 berbuat wasiat bahwa seluruh hartanya diserahkan kepada anak angkatnya. Anak angkatnya ini adalah keponakannya Pak Ustadz. Dan tidak mau pakai hukum Islam, jadi pakai hukum perdata. Jadi 100% diserahkan ke keponakannya. Tahun 83, 84, 85 itu bagaimana Ustaz? Dan dia sudah meninggal. Iya, tahun 2008. Dan anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya nggak setuju Pak Ustaz. Nggak setuju dengan wasiat ibundanya? Iya, adik-adik kandungnya dari ibu ini. Dia tidak punya ahli waris kecuali adik, saudara-saudari. Iya betul Pak Ustaz. Ya. Kalau mereka tidak setuju, hak mereka. Oh gitu. Ya, mereka, Nabi mengatakan as-sulus, sepertiga. Dan sepakat para ulama hanya boleh sepertiga, wasiat itu lebih dari itu batal. Oh iya. Batal demi hukum. Jadi batal, terus nggak sah lagi wasiat itu ya Ustaz? Yang sepertiganya sah. Sah ya. Oh ya. Yang 2/3 batal. Walau secara legal, umpamanya secara hukum di Indonesia, si penerima wasiat tadi menguasai seluruhnya. Ya. Itu bisa. Ya. Tapi di akhirat 2/3 dia akan kembalikan kepada ahli waris. Oh gitu ya. Yang lain tadi. Ya benar sih, waktu itu hukum positifnya bisa, tapi setelah 89 sudah nggak berlaku lagi karena yang bersangkutan meninggal tahun 2008. Oh gitu ya. Cukup ya. Bapak? Ya jelas sekali ya. Terima kasih penjelasannya. Jazakallah khairan. Jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah terjawab pemirsa kita di Jakarta. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Nah, kita angkat pertanyaan selanjutnya via telepon. Halo. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya berkaitan dengan wasiat kepada anak di dalam ketaatan dan juga pelaksanaan pengurusan jenazah agar sesuai dengan sunnah. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallah khair. Boleh dia berwasiatkan kepada anak-anaknya. Bahkan lagi dia masih sehat, masih hidup, ajarkan anak-anaknya bagaimana menyelenggarakan jenazah. Ya. Dan kemudian wasiatkan juga, bila orang tua kalian wafat, kalian harus seperti ini menyelenggarakan jenazah saya. Ya. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Syafiq di Sulawesi Barat, Ustaz. Ahlan Abu Syafiq. Nah, silakan Abu Syafiq pertanyaannya. Apa di luar tema ini, Ustaz? Silakan, akhi. Yang anak ingin tanyakan, Ustaz, pertama itu bagaimana hukumnya yang menggadai di salah satu perbankan dengan akad biaya titip. Selain itu tidak ada. Terus pertanyaan kedua, boleh Ustaz? Afwan. Ya, Denda keterlambatan tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Berarti tidak akan pernah ada eksekusi barang jaminan? Setahu saya sampai saat ini tidak ada eksekusi jaminan, Ustaz. Berarti kalau terlambat menggantung gitu aja?
Ya, menggantung begitu aja, Ustaz. Ya, tetap hukumnya tidak boleh. Karena biaya yang diterapkan oleh lembaga keuangan tadi atau bank tadi itu biaya yang tidak normal. Ya, maka itu pengelabuan riba. Anda bisa hitung antara Anda menyewa SDB dengan Anda menggadaikan emas Anda. Kalau Anda sewa SDB jauh lebih murah daripada biaya Anda menggadaikan emas Anda. Anda menggadaikan emas itu hitungannya persentase. Ya, kalau Anda sewa SDB, simpan emas di situ, itu hitungannya bukan persentase, hitungannya volume. Maka ini dua hal yang berbeda. Dengan demikian, lembaga keuangan yang menggadaikan tadi dia dapat keuntungan. Sekalipun dalihnya biaya titip, Ustaz Afwan. Nabi melarang, karena itu Nabi melarang menggabungkan pinjaman dengan jual beli. Dan sewa menyewa bagian dari jual beli jasa. Nah, Ustaz. Paham antum? Karena dia bilang kami nggak ngambil bunga. Iya, Anda nggak ngambil bunga, tapi Anda ngambil untung dari sewa. Dan untung Anda ini Anda konversikan, Anda korelasikan dengan bunga. Jadi Anda tinggal minta akuntan ngitung antara biaya titip tadi dengan bunga di pegadaian ribawi. Anda hitung mana yang lebih mahal. Ya, maka itu hanyalah pengelabuan. Wallahu a'lam. Nah, apa bisa yang kedua, Ustaz? Iya, silakan Pak. Begini, Ustaz, ada kasus seseorang ingin menjual tanah dan rumah beserta rumahnya, tetapi qadarullah si pembeli tadi mengatakan dia ingin usaha koperasi yang pasti ribawi, Ustaz. Apakah bisa ditolak penjualannya atau diteruskan, Ustaz, ke pemilik rumah? Kalau dia bilang untuk koperasi ribawi, tolak akhi, berarti Anda tolong menolong dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, Cukup berarti jelas. dibatalkan, Ustaz, ya. Nah, cukup jelas akhi. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Jazakallah khair akhi. Kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Agus Bandung. Baik, silakan Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Maaf, ini Pak Ustadz, ini mungkin agak melenceng sedikit dari tema dari tema Ustadz. Silakan Pak Akhi. Pak Agus, silakan. Iya, Pak Ustadz, saya mau tanya Pak. Jadi saya ingin melunasi hutang riba dari tante saya yang sudah meninggal Pak. Yang meninggal Pak Ustadz. Mungkin bisa ada nasihatnya Pak. Ulangi, saya ingin melunasi. Saya ingin melunasi hutang tante saya yang ada di bank konvensional Pak Ustadz. Dan saya yakin hutang itu adalah hutang riba. Itu bagaimana ya? Sebentar. Kenapa Anda melunasi? Itu sudah meninggal Pak Ustadz. Tante saya itu sudah meninggal sudah lama. Sementara hutangnya itu masih ada di bank. Dan bank itu selalu mengingatkan untuk melunasi hutang dia gitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana ya Pak Ustadz? Tinggal Anda katakan, kalau pokoknya kami ambilkan, kami bayarkan. Tapi kalau bunganya kami tidak bayar. Oh gitu. Kalau misalnya dari banknya itu kekeh lah Pak Ustadz. Udah diamin aja. Maka senilai pokok hutangnya ambilkan dari harta warisan tante Anda tadi, bayarkan dengan cara yang lain ke lembaga tadi.
Misalnya bagaimana Pak Ustadz? Dibayarkan nanti. Anda transferkan, Anda serahkan ke mereka tanpa menyebutkan nama bibi Anda tadi, tante. Tapi kalau tidak bisa juga, sedekahkan saja ke fakir miskin. Oh, jadi artinya saya lunasi pokoknya saja ke bank tersebut. Nah, Kemudian selebihnya, tapi kalau banknya itu ingin maksudnya kekeh supaya saya melunasi semuanya, gimana itu Pak? Anda berdosa. Iya. Kalau Anda ambilkan lebih, umpamanya utangnya 100 juta, bunganya 100 juta, Anda bayar 200 juta. Yang 100 juta, Anda hukumnya haram merampas hak ahli waris dari harta tante tadi Anda berikan untuk menutupi riba ke bank konvensional. Dosanya double-double, akhi. iya. Dosa Anda menunaikan riba, Anda merampas hak ahli waris. Iya. Jelas? Cukup jelas ya Bapak? Jadi cukup pokoknya saja. Artinya, karena itu kalau misalnya pihak banknya itu tidak mau gitu, Jangan bayar. jangan bayar ya, Iya. Pak Ustadz. Cukup jelas insyaallah ya. Demikian pembahasannya. Iya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Baik, barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali ikhwah bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan secara khusus bab wasiat. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Umu? Saya mau tanya dengan Ibu Ani di Bekasi. Saya mau tanya dengan itu yang interaktif. Silakan pertanyaannya. Lanjut. Langsung pertanyaannya. Saya mau tanya, iya kan, saya kan ada kerjasama dengan teman. Nah, saya memberikan modal, dia yang menjalankan. Nah, sudah ditulis di dalam perjanjian bahwa saya akan mendapatkan keuntungan, dia akan membagikan keuntungan kepada saya. Dan saya juga tulis di perjanjian tertulis itu di atas materai bahwa kalau dia tidak beruntung, maka dia hanya mencicil hutangnya saja. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sekarang dia sudah tidak berusaha lagi, tapi apakah dia wajib membayar hutangnya kepada saya? Karena sudah ditulis di dalam perjanjian itu bahwa dia wajib membayar hutangnya, dicicil pun tidak apa-apa. Itu bagaimana? Usahanya rugi atau seperti apa ketika dia menghentikan? Gimana? Anda, Mohon maaf Ibu, dimatikan dulu volume TV atau radionya. Ada feedback, dimatikan dulu. Cukup monitor via telepon biar lebih jernih suaranya. Oke, udah. Baik. Silakan, Ustaz. ya, Apakah dia masih harus membayar hutangnya kepada dia saya? tidak melanjutkan karena apa? Karena habis modal, rugi, atau karena uang prestasi? Yang dia jalankan itu sudah tutup. Ya, tutupnya kenapa? Uang prestasi atau murni rugi bisnis? Rugi perusahaan, dia jadi sebagai vendor. Nah, perusahaan itu tutup sehingga dia tidak menjadi sebagai vendor lagi, sehingga dia tidak menjalankan usaha itu lagi. Harusnya yang dilakukan ketika dia tidak melanjutkan tadi, tidak jadi vendor, itu dihitung saat itu berapa nilai usaha tadi. Oh gitu. Ya. Jadi Kalau dia masih harus dengar membayar dulu. hutangnya kepada saya. Dengar dulu Ibu. Oke. Berapa nilainya waktu itu? Modal usaha dia tadi ada dari selain Anda atau murni dari Anda? Semuanya dari saya. Dia hanya menjalankan. Iya. Dinilai berapa nilainya pada saat pengakhiran kerja dengan perusahaan tadi. Umpamanya Anda store 100 juta. Kemudian ketika itu dinilai 150. Ya, berarti ada laba 50. Ya, 100 juta wajib dikembalikan ke Anda. Yang 50 dibagi sesuai kesepakatan. Apakah 50-50%? Berarti Anda dapat 125, dia 25 juta. Kalau kondisi di waktu dia berhenti tadi itu, umpamanya dari 100 juta tinggal lagi 90 juta. Ya, dia wajib mengembalikan 90 juta ke Anda, bukan 100 juta. Walau uang yang Anda serahkan 100 juta.
Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Jadi dalam hal ini dia masih tetap harus membayar kepada saya, walaupun dalam perjanjian itu saya sebutkan apabila memang tidak beruntung Anda tetap harus harus tetap bayar hutangnya sejumlah yang saya kasih di awal. Itu nggak berlaku peraturan itu, surat kontrak itu nggak berlaku. Kalau diperlakukan Anda menerima riba. Oh oke. Jelas Ibu. Oke, jelas Pak. Satu lagi Pak Ustadz. Saya kan anak-anak saya sekolah udah saya bagi-bagi tabungannya. Anak saya sudah dewasa yang istilahnya biaya kuliahnya tinggi. Nah, apakah anak-anak saya itu masih harus mengeluarkan zakatnya per tahunnya itu zakat malnya, walaupun dia sudah lebih dari hisapnya gitu loh Pak Ustadz. Tapi saya nggak punya akses. Saya yang harus mengeluarkan, anak saya atau gimana Pak Ustadz? Mereka sudah dewasa. Sudah dewasa. Anda sampaikan wajib mereka mengeluarkan zakat dari tabungan mereka. Oke. Cukup jelas semua? Oke, cukup. Baik, alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat, dan kita berikan kesempatan masih via telepon. Sudah masuk kembali, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Tuti di Tangerang. Ibu Tuti di Tangerang. Silakan pertanyaannya Ibu. Ustadz, saya mau tanya, saya kan menyicil emas untuk niat mengumpulkan untuk naik haji Ustadz di bank syariah. Terus dalam cicilan emas itu kan ada biaya tambahan kalau kita telat bayar Ustadz. Itu hukumnya gimana ya Ustadz? Apakah termasuk riba atau gimana ya Ustadz? Solusinya kalaupun itu riba, solusi ke sayanya gimana ya Ustadz? Saya udah berjalan 2 tahun dan saya tuh cicilannya 5 tahun Ustadz. Ya, ini riba 2 kali Ibu. Pertama, beli emas tidak tunai. Kemudian terlambat ada riba lagi, bunga riba jahiliyah. Yang harus Anda lakukan sekarang, kan akadnya minta uang yang sudah Anda bayar. Wabillahi taufiq. Oh gitu ya Ustadz. Iya, Ibu. Tapi kita nggak punya uang cash gimana tuh ya Ustadz ya? Untuk melunasinya. Anda kan sudah ada bayar uang. Minta uang yang sudah Anda bayar itu, bukan emas. Oh gitu. Dalam bank syariah itu bisa ya Ustadz ya, begitu ya? Kalau dia mengatakan syariah, harusnya bisa. Oh begitu ya Ustadz. Waktu awal perjanjian dia bilang sih uangnya emas itu sudah ada Ustadz di hadapan kita. Nah langsung dimasukin di penyimpanannya dia Ustadz gitu loh. Emasnya sudah ada, bentuk emasnya. Iya. Bisa Tetap hukumnya haram Ibu, karena seluruh ulama di dunia dari masa dahulu sampai sekarang, dari masa Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad mewajibkan menukar emas dengan uang itu tunai. Oke. Jadi saya minta kembali uang aja ya Ustadz ke pihak bank itu ya Ustadz ya. Kalau bisa syariah bisa ya Ustadz ya. Iya. Pembatalan akad berarti saja? Iya. Nah, pembatalan akadnya umum demikian. Oke. Makasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Semoga dimudahkan Ibu ya, dikomunikasikan dan supaya tidak berpanjangan akad ribanya. Bila terbentur dengan aturan bank syariah, itu diajukan ke pengadilan agama. Bisa diajukan dan Anda tinggal membawa bukti-bukti ucapan para ulama dari masa ke masa sampai sekarang yang membatalkan transaksi emas tidak tunai. Di antaranya IOV menyatakan ya wala yajuzu bai'udz zahabi wal fiddati wala bil umulati wala yajuzu bai'ul murabahatil muajjalati ala dzahabi wal fiddati wal umulat. Tidak boleh menjual akad murabahah untuk objek emas, perak, dan uang. Batal. Ya.
dan insya Allah Anda menang. Ya. Ada salah seorang developer ketika berakad dengan bank syariah X, kemudian dia dikenakan denda keterlambatan dan seterusnya. Lalu dia gugat ke pengadilan agama, dia bawa data-data ucapan para ulama dari masa ke masa yang membatalkan itu. Akhirnya dia dimenangkan oleh pengadilan agama dan bank syariah dikalahkan. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya Ibu, semoga menjadi solusi dan jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan hamba Allah dari Jogja. Baik, silahkan Ibu. Saya ingin bertanya Ustadz. Nah, Sebelumnya, saya seorang istri kedua dari pernikahan suami yang kedua. Saya mempunyai satu anak perempuan, sudah wafat. Pernikahan pertama suami saya membawa anak 2 laki-laki. Suami, sebentar. Anda ini 2 kali menikah atau baru pertama menikah? Suami saya yang 2 kali menikah, Ustaz. Suami Anda dengan pernikahan pertamanya ada anak. Betul. Terus Saya juga mempunyai anak, 1 anak perempuan. anak dari suami Anda yang pertama. Betul. Terus Pernikahan suami saya yang pertama, suami saya menikah 2 kali ya. Nah, yang pertama istrinya sudah wafat, membawa 2 anak laki-laki. Lalu saya mempunyai 1 rumah yang sekarang kami huni. rumah Anda. Rumah atas nama suami. Yang beli suami apa Anda? Suami. Memang rumah suami. Betul. Suami pertama atau yang kedua? Suami pertama. Nah, tapi dihibahkan ke Anda. Belum. Enggak Ustaz. Enggak. Terus Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pembagian hukum warisnya? suami pertama Anda meninggal. Masih ada Ustaz. Terus hukum waris siapa maksudnya Ibu? Saya karena begini Ustaz, anak pertama saya kan anak saya yang perempuan itu sudah wafat. Maksud saya itu bagaimana nanti kalau membuat wasiat begitu? Berarti anak pertama Ibu dari suami pertama sudah meninggal. Iya, suami saya sekarang ini yang 1 ini. Saya tidak paham Ibu. sebutkan namanya saja Bu. Yang meninggal anak perempuan Ibu atau anak perempuan suami? Anak perempuan saya. Sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, untuk rumah yang saya huni ini. Rumah kan tadi kata Ibu rumah suami. Iya, betul, rumah suami. Terus? Maksud saya kalau untuk membuat wasiat begitu Ustaz. Siapa yang buat wasiat? Suami. Suami Ibu mau buat wasiat dia, mantan suami yang pertama. Bukan mantan Ustaz, suami yang menikah 2 kali itu suami saya, bukan saya gitu. Jadi saya itu istri pernikahan kedua begitu. Ibu cuma sekali menikah. Iya, Ya. Suami sekarang masih hidup. masih. Ibu tinggal di rumahnya. Suami mau berwasiat. Iya. Apa dia bilang? Kalau rumah ini itu mau dihibahkan ke saya begitu. Itu bukan wasiat. Kalau mau hibah aja ya. Balikkan ke nama saya. Iya. Oh begitu. Tapi mempunyai anak laki-laki yang bawaan dari istri yang pertama Ustaz? Tidak ada masalah kalau dia mau hibah. Dia masih segar dan sehat kan ya? Oh begitu Ustaz. Iya. Baik. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua bisa? Silakan Bu.
anak saya kan sudah wafat yang perempuan usia 26 tahun. Bagaimana hukum harta peninggalan anak saya berupa alat-alat elektronik, tabungan dan pakaian lain-lainnya? Itu bagaimana ya Ustaz ya? Dibagi waris 2/3 untuk ayahnya, 1/3 untuk ibunya. Oh, naam. Tinggal Baik, dikonversikan, dihitung ya Bu ya nanti. Baik. Iya, 2/3 sama 1/3. Nah, baik. Cukup? Oh iya. Baik. Ya, cukup. Terima kasih banyak. Ustaz. Sama-sama. Jazakallahu khairan barakallahu. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya chat WhatsApp yang sudah banyak masuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika membeli emas dengan akad wakalah, tetapi orang yang kita titipi tidak kita kenal atau bukan orang terdekat kita Ustadz, hanya perantara saja? secara hukumnya boleh, tapi secara bisnisnya Anda dalam risiko yang besar. Anda nitipin uang ke orang untuk beli emas. Siapa yang meyakini dia akan beli emas? Siapa tahu dia lari. Satu. Siapa yang meyakini emas akan diantar ke Anda? Siapa tahu emasnya dibawanya lari. Wallahu alam, ini termasuk buang-buang harta ini. Allah barik. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali pertanyaannya masih berkaitan dengan pembelian dan penjualan emas, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya ketika kita penjual emas dan pembelian dengan nilai cukup besar, di mana skema atau polanya adalah adanya akad riba nasi'ah, di mana kita mengambil nomor, kemudian bayar di satu ruangan tertentu, kemudian menunggu, lalu kemudian baru dapat emasnya, Ustaz. Apakah skema seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Karena tidak mungkin secara biasa pembelian di tempat tersebut langsung. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ketika Allah menghalalkan dan mengharamkan, tidak ada kata tidak mungkin. Ya, kecuali Allah bukan pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Ketika Allah sebagai pencipta langit dan bumi, dan itu iman setiap manusia, bukan saja orang beriman. Semua makhluk meyakini itu. Dan dia menerapkan aturan menukar emas dengan uang harus tangan dengan tangan. Ya, berarti ada kata tidak mungkin. Tidak mungkin, itu mustahil. Ya. Maka kalau Anda tidak bisa, bukan tidak mungkin, Anda tidak bisa melakukannya, jangan beli pakai uang, beli pakai lain, beli pakai berlian. Tidak disyaratkan ya dan biadin. Dan seterusnya. Kalau memang tidak bisa Anda lakukan juga, berbisnislah dengan bisnis yang lain, jangan emas. Ya. Kalau saja antar negara bisa jual beli pesawat dengan beras. Ya, semua kita baca di Google bahwa pesawat pertama Indonesia menurut yang dibuat oleh B.J. Habibie rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, dijual ke Thailand, dibayar pakai beras. Bisa. Antar negara. Ya. Seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan Allah berikan solusi yang terbaik. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suami telah meninggal tahun 2019 dan memiliki 2 anak perempuan. Sebelum wafat, suami menyampaikan bahwa rumah yang kami tinggalkan untuk istrinya dan anak-anaknya. Bagaimana kalau rumah ini dijual oleh istri, kemudian uangnya diberikan 2 rumah untuk anak-anak? Karena anak-anak belum mempunyai rumah dan masih tinggal bersama. Anak-anak sudah berkeluarga, masing-masing telah mempunyai anak 1. Mohon nasihatnya, Ustaz. Anaknya semuanya laki atau ada perempuan? Atau perempuan semuanya, Ustaz, dua-duanya.
Kalau perempuan semuanya ada di harta itu hak ahli waris. Saudara-saudari beliau yang meninggal, suami atau ayah ibunya. Ya. Maka bila dia mengucapkan, sudah meninggal suaminya, Sudah Ustaz. dia mengucapkan itu dan belum balik nama ke anak-anak dan istrinya, ya, maka itu wajib dibagi waris. Tapi kalau sudah balik nama, ya, itu hibah, maka ayah dan ibunya tidak dapat atau ahli warisnya yang lain. Nah, Wallahu a'lam. demikian. Jazakallah khair. Semoga menjadi jawabannya bermanfaat bagi yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami akan selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek dari pihak bapak saya, Ustaz, anaknya 11, 7 laki-laki, 4 perempuan. Dan memiliki rumah. Dan rumah itu dibagikan ke 4 anak yang dia sayangi dengan dalih wasiat. Apakah aturan kakek itu wajib dijalankan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Nabi membatalkan wasiat kepada ahli waris. Nabi mengatakan fala wasiyat ahli waris. Maka ucapan kakek batal demi hukum. Kembali kepada hukum waris saja. Iya, dia menentang ucapan Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, demikian Bapak Rudi, semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Kami akan selanjutnya pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz anak yang terlahir dari di luar nikah? Apakah tetap mendapatkan waris dan bagaimana kalau tidak mendapatkan solusinya Ustadz agar anak tersebut tetap mendapatkan harta dari orang tua yang wafat? Nah. Dia bukan orang tuanya, karena memang itu dipastikan anak hasil perzinaannya, maka tidak ada hak waris. Demikian. Adapun wasiat diperbolehkan, Ustaz? Wasiat boleh ke orang lain aja boleh. Sahih. Apalagi ini anak biologisnya, bukan anaknya secara syar'i. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian yang bertanya. Barakallahu fi. Kami akan kembali selanjutnya pertanyaan. Suami istri memiliki 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kemudian wafat ayah dari anak-anak tersebut. Setelah itu 2 anak wanitanya keluar dari Islam dan anak laki-laki meninggal, di mana meninggalkan 1 anak dan 2 anak perempuan dan 1 istri. Ibu kandungnya masih hidup. Bagaimanakah pembagian warisnya, Ustaz? Jadi suami memiliki istri dan 3 orang anak. Itu anak laki-laki semuanya dan istrinya 1/8. Masya Allah. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan saja. Dan istrinya. Anak perempuan yang murtad. Naam. Tidak dapat. Demikian. Istrinya 1/8, 7/8 untuk anak laki-lakinya. Tadi diberikan kepada ahli warisnya dia ketika dia wafat tadi. Demikian. Jadi anak perempuannya yang murtad tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ini maksud dengan akad murabahah? Seringkali saya dapatkan akad ini dalam penjualan, salah satu di antara penjualan rumah atau pembelian rumah. Mohon penjelasannya secara singkat. Jazakallah khair. Pertanyaannya, apakah ini maksud dengan akad murabahah dalam rumah? Murabahah keuangan beda dengan murabahah dalam fikih. Yang dia tanyakan yang mana, dua-duanya kah? Tidak disebutkan. Ini dalam pembelian rumah. Jual beli murabahah itu mengatakan, saya beli rumahmu, berapa modal kamu beli ini? Ya, modalnya dulu, modal saya beli rumah ini 100 juta. Saya jual kepadamu 100 juta, beli saya laba. Lu bersepakatlah berapa laba yang kamu inginkan, 100%. Oh enggak, kemahalan 70%, ya udah boleh 70. Itu jual beli murabahah. Ya. Nah. Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Kami akan kembali selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana hukum menabung emas lewat pegadaian untuk kebutuhan keluarga dan umroh. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ah, kalau menabung emas, Anda beli emas di toko emas. Ya dan biadin, serahkan uang, terima emas saat itu juga. Mau nyimpan di pegadaian, sewa SDB boleh. Atau di bank syariah, sewa SDB boleh. Atau simpan di rumah, aman kok insya Allah. Dari zaman dahulu, orang nyimpan emas di rumah sampai sekarang ada yang menemukanlah di dalam tanah sekian puluh kilo emas. Itu aman-aman aja. Iya. Kenapa sekarang Anda takut? Padahal orang aman-aman aja. Was-was syaitan besar sehingga Anda disuruhnya bikin riba. Kalau seperti itu boleh, alhamdulillah. Adapun dengan kepegadaian syariah, Anda setor uang, dicatatkan ada emas sekian, setor uang, setor emas sekian, ini akadnya adalah riba dan hukumnya haram. Saya khawatir Allah memberkahi Anda sehingga umrah Anda pun tidak akan diterima oleh Allah SWT. Allah barik fiik. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan nasihatnya. Demikian yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan saya dari Ibu Nur di Bandung. Bapak Romli meninggal tahun 2018. Bapak Romli meninggalkan istri, kemudian seorang istri, 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan satu anaknya telah meninggal lebih dahulu saat pada tahun Berarti 2000. tidak meninggalkan namanya. Taib. Nah, satu anak telah meninggal lebih dahulu tahun 2016. Anak laki atau anak perempuan? Tidak disebutkan. Tidak bisa kita bagi. Nah, Ibu mungkin bisa disampaikan apakah yang wafat dari anaknya ini anak laki-laki atau anak perempuan? Ibu Salbiah, ya, mohon diperjelas. Nah, jazakallah khair, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Pertanyaan yang disampaikan pendengar kita, perihal warisan ibu dan bapak saya. Sebelum ibu saya meninggal, abang saya yang nomor 2 pernah berkata, Ibu, rumah ini buat adik yang bungsu, terus diiyakan oleh ibu saya. Menurut Ustaz bagaimana? Dan kami semuanya setuju. Tapi rumah yang buat adik kami yang bungsu ini ditempati sama abang saya nomor 2. Mohon nasihatnya. Rumah Apakah milik siapa itu? Milik ibu saat di sini sebutkan. Tidak ada guna si abang boleh ada. Jadi orangnya masih hidup enak aja. Nah, itu nggak ada guna ucapan. Sama aja umpamanya rumah orang lain kasih ke anak kamu ya kasih. Nggak ada guna ucapannya. Baik. Jadi semuanya dikembalikan kepada hukum waris Ustaz ya? Si ibunya wafat. Ibunya sudah wafat Ustaz. Nah ya udah bagi waris. Senang. Si abangnya ndak mau, dia bagikan hak warisnya kepada adiknya yang diinginkan tadi boleh. Masya Allah. Nah, demikian akhi atau Umu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat yang tidak tertunaikan dalam kurun waktu yang panjang, di mana diberikan kepada sahabat dari ayah Ustaz, dan harta yang dinilai untuk diwasiatkan sudah habis. Apakah menjadi tanggungan hutang bagi anak-anak warisnya Ustaz? Ya, bagi ahli waris yang memakannya, Allah menyuruh bagi wasiat dulu sebelum bagi waris. Mereka bagi waris dulu sebelum bagi wasiat. Otomatis kewajiban bagi penerima waris mengeluarkan 1/3 dari yang mereka terima. Anak pertama terima 100 juta, wajib dia keluarkan 33 juta untuk orang yang disebut ayahnya tadi. Dan yang lainnya begitu juga. Nah, jazakallah khair atas nasihatnya. Demikian Bapak Ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya terkait dengan serah terima emas bila diwakilkan
apakah bisa diwakilkan dengan nomor seri, Ustaz? Apakah saat terima emas bisa diwakilkan dengan dokumen lain seperti invoice resmi gitu? Oh, nasihat. Tidak, itu bukan diwakilkan namanya. Bilang tangan dengan tangan. Dan kasih ke tangannya hanya nomor seri. Sahih. Apa gunanya nomor seri? Anda beli emas itu nomor seri. Walaupun itu resmi dikeluarkan dari lembaga. Walaupun resmi dari lembaga. Ya Allah. Ya, coba antum beli emas 100 kilo dikasih nomor seri. Nah. Mau? Emas, orang beli emas dikasih nomor seri. Antum dikasih gaji 500 juta tapi nomor seri aja yang dikirim, mau? Belum, Ustaz. Ya, berarti nomor seri tidak mewakili rupiah Anda. Sahih. Demikian, jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan Bapak Ibu yang bertanya. Baik, satu pertanyaan terakhir kami angkat sebelum kami buka kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ibu dengan 2 orang anak perempuan, sudah berkeluarga. Ada rumah yang kami tempati dan tinggal bersama suami. Rencana rumah itu untuk anak kami dihibahkan atau disedekahkan untuk anak. Bolehkah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Hibah boleh ke anak. Dan harus tertunaikan sebelum wafat berarti ya, Ustaz? Iya. Demikian barakallahu fiknya. Demikian ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi hari ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian. Silakan, Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, dengan mempelajari syariat Allah, Anda selamat dari berbuat zalim dan dizalimi. Karena ketidaktahuan dengan syariat Allah, sesuatu yang bukan hak Anda, mungkin Anda klaim hak Anda dan bersikeras mengambilnya, sesungguhnya Anda mengambil harta yang haram. Dan sesuatu yang menjadi hak Anda dan Anda biarkan begitu saja karena tidak mengerti dalam syariat itu hak Anda, berarti Anda membuang-buang harta yang Allah berikan kepada Anda. Maka mengetahui syariat Allah membuat Anda selamat di dunia dan akhirat. Allahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.